Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada santri kelas 9 dari kelas 9A sampai 9G, alhamdulillah wasyukurillah ala ni'amillah, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran daring. Untuk kali ini kita akan mempelajari mustalah hadis ya. Bisa disiapkan dulu kitabnya, kitab mustalah hadis ya, Manzumatul Baikuni. Insyaallah kita nanti akan melanjutkan mulai dari halaman 18 ya, lanjutan dari materi yang kemarin sudah kita pelajari. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Ala hadin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Langsung saja saya lanjutkan, dibuka kitabnya halaman 18 ya. Bait yang ke-20 ya, bait yang ke-20 bagian yang paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani la yusqitu lakin yasif awsafahu bima lahu la yan'arif. Wathani la yusqitu lakin yasif awsafahu bima lahu la yan'arif. Rasane utawi kang nomor loro. Iki melanjutkan tadlis ya, tadlis. Wingi ana hadis mudallas, ada tadlisul isnad yang pertama, yang kedua ini. Wasani utawi sing nomor loro, tadlis sing nomor loro, la yusqitu iku ora nggugurake sapa rawi. La yusqitu iku ora nggugurake sapa rawi ing gurune. Ing gurune. Lakin tetapi yasifu nyifati sapa rawi. Yasifu nyifati sapa rawi awsafahu ing pira-pira sifate guru atau syekh ya. Awsafahu ing pira-pira sifate guru bima kelawan sifat layan arif kang ora dikenal apa ma, layan arif kang ora dikenal apa ma lahu kedue guru. Saya baca muradnya ya. Nomor loro, ora nggugurake maring guru, tapi oleh nyebut nganggo sebutan kang kurang dikenal. Atau yang kedua ya, tadlisus syuyukh adalah rawi tetap menyebut gurunya tapi dengan sebutan yang tidak terkenal. Contoh perumpamaan, Said mengaji ilmu nahwu, soro balaghah faraid kepada Kiai Nur Halim. Lalu Said bercerita, saya mengaji nahwu kepada Kiai Nur Halim, mengaji soro kepada Kiai Ibnu Ma'ruf, mengaji balaghah kepada Kiai Abu Asfa, mengaji faraid kepada Abu Haidar. Tujuannya supaya gurunya saya terlihat banyak, padahal gurunya hanya satu. Nah, ini sebenarnya melanjutkan kemarin ya, hadis yang nomor 20 yaitu hadis mudallas ya. Bisa dibuka kembali kitabnya halaman 16 ya, halaman 16 paling bawah itu kan ada nomor 20 hadis mudallas. Hadis mudallas itu hadis yang mengandung tadlis. Tadlis itu ada penyamaran, ada pengkaburan ya, mengkaburkan atau menyamarkan. Nah, hadis mudallas itu ada dua, ada tadlisul isnad, ada tadlisus syuyukh. Yang kemarin sudah kalian pelajari di halaman 17. Yang pertama tadlisul isnad. Tadlisul isnad artinya dia menggugurkan gurunya. Yang dimaksud gurunya itu rawi yang di atasnya pas, ya, orang yang bercerita kepada dia. Itu namanya gurunya. Nah, tidak disebutkan, dia langsung yang ke atasnya lagi. Ya. Jadi seolah-olah seakan-akan dia mendengar langsung dari yang rawi yang di atasnya itu. Ya. Karena dia tidak menyebutkan guru yang di atasnya, seakan-akan dia mendengar langsung dari yang di atasnya. Itu namanya tadlis, menyamarkan, mengkaburkan. Nah, kenapa kok dia langsung ke atasnya? Ya, ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin guru yang di atasnya itu rawinya itu mungkin dianggap kurang kuat. Nah, supaya lebih kuat, lebih mantap, langsung menyebut yang di atasnya. Atau mungkin
kurang senior atau masih junior, sehingga supaya lebih kuat langsung ke atasnya lagi, atau mungkin dianggap tidak terlalu penting menyebut yang di atasnya itu langsung ke atasnya. Itu namanya tadlisul isnad. Nah, jadi ada pengkaburan. Nah, mestinya dalam mustalah hadis itu harus disebutkan secara lengkap ya. Nah, itu tadlisul isnad tidak menyebutkan gurunya. Tapi kalau yang kedua ini tadlisus syuyukh yang kita pelajari yang kedua ini tadlisus syuyukh tetap menyebutkan gurunya, tetap disebutkan, tetapi dengan nama yang tidak biasa dikenal, dengan nama yang lain. Nah, tidak orang ngapusi ya kan, benar, tetapi nama itu tidak bisa dikenal, sehingga ketika disebut nama itu ya orang tidak bisa langsung paham bahwa yang dimaksud adalah orang itu. Ya, misalnya contoh ini, contoh perumpamaan di kitab ini, contoh perumpamaan misalnya Kiai Nur Halim ini kan beliau sudah dikenal namanya Kiai Nur Halim, tapi misalnya disebut Ibnu Ma'ruf ya kan? Misalnya disebut Ibnu, maka benar karena beliau putranya Mbah Ma'ruf. Tapi kan ketika disebut Ibnu Ma'ruf orang belum bisa langsung mengenal yang dimaksud adalah Pak Kiai Nur Halim ya kan, misalnya seperti itu. Abu Asfa misalnya disebut Abu Asfa karena Pak Nur Halim ayahnya Pak Asfa, Pak Asfal Maula. Tapi ketika disebut Abu Asfa kan belum langsung dikenal, oh yang dimaksud Kiai Nur Halim. Nah, jadi dengan mengalihkan nama yang lain sehingga seakan-akan itu bukan Kiai Nur Halim, orang lain. Nah, kenapa kok menyebut nama yang lain? Ada beberapa kemungkinan juga. Nah, kemungkinan tadi karena mungkin rawinya lemah, karena rawinya mungkin kurang senior dan sebagainya. Kalau disebut nama itu, orang yang mendengar itu kurang langsung percaya. Hingga disebutkan nama yang lain untuk mengkaburkan, ya. Nah, yang perlu jadi catatan juga bahwa nama-nama yang dikenal itu belum tentu nama asli, atau kalau cara dalam nahwu alam asmo ya, belum tentu alam asmo. Bisa jadi yang dikenal itu justru malah lakopnya, bisa jadi yang dikenal adalah kunyahnya, bisa jadi yang dikenal nisbatnya dan sebagainya ya, karena banyak tokoh-tokoh hadis, ulama-ulama hadis, perawi hadis kadang yang disebut bukan nama asli ya kan, seperti Al-Bukhari itu bukan nama asli. Al-Bukhari lebih dikenal Al-Bukhari, padahal Bukhari itu nisbat, nama daerah beliau Al-Bukhara ya, nama aslinya itu Muhammad bin Ismail. At-Tirmidzi juga bukan nama, bahkan sahabat seperti Abu Bakar itu juga bukan nama asli ya. Tapi beliau lebih dikenal Abu Bakar ya. Kadang sebutan nama aslinya kadang malah tidak dikenal. Abu Hurairah juga bukan nama asli ya kan? Sebut nama aslinya kadang malah tidak diketahui, nggak tahu gitu loh, sobo kan. Tapi Abu Hurairah. Nah, artinya nama yang biasa dikenal itu ya memang nama populernya. Ya, ketika disebutkan nama yang tidak populer sehingga malah tidak dikenal, nah itu bisa menjadi tadlisus syuyukh. Ya. Lanjut ya. Wa ma yukhalif thiqatun fihil mana fasyadhu wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Wa ma utawi hadis yukhalifu kang nulayan kang bedani, yukhalifu kang bedani thiqatun sapa rawi kang thiqah, kang sikoh iku sing adil dan dobit ya, sikoton sapa rawi sing sikoh sing adil lan dobit. Al mala'a ing wong akeh, al fihi ing dalem al mal ing wong akeh, fasyadu mongko iku aran syad, fasyadu mongko aran syad. Wal maqlubu utawi hadis maqlub, kismani ku rong bagian, tala ngiring-ngiring apa hadis maqlub, ibdalu rawin ganti siji rawi, ibdalu rawin ma ganti siji rawi endi wae, ibdalu rawin ma ganti siji rawi endi wae, birawin kelawan rawi liya, kismun utawi sabagian, wa qalbu isnadin lan ganti sanad, lan
ganti sanad wa qawi isnadin ganti sanad timatan kedue matan kismun utawi bagian liya hadis syad yaiku rawine thiqah atau terpercaya ya. Diperjelas jadi adil dan dobit thiqah tapi nulayani rawi thiqah akeh. Hadis maklub ana loro, siji ganti rawi kelawan rawi liyane, loro mindah sanad kanggo matan liyane. Hadis nomor 21 hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang rawinya thiqah, terpercaya, adil dobit ya, tapi bertentangan dengan beberapa rawi thiqah yang lain atau dengan satu rawi yang lebih thiqah. Pertentangannya pada sanad atau pada matannya. Contoh syadz pada matan hadis riwayat saking Musa bin Ulay bin Robah al-Lahmi an-Nabi an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriqi iduna al-islami wa hiya ayyam aklin wa syurbin. Rawi selain Musa bin Ulay riwayatnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyriqi ayyam aklin wa syurbin. Hanya ayyamut tasyriq yang disebut. Ya. Ini langsung saja saya jelaskan aja. Jadi hadis syadz sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ketika menjelaskan hadis sahih ya, karena salah satu syarat hadis sahih yaitu tidak syadz. Ya. Tidak syadz. Berarti kalau syadz itu ora sahih. Ya. Nah ini hadis syadz. Hadis syadz ini jadi termasuk yang tidak sahih. Hadis syadz ini hadis yang rawinya sebenarnya adil dan dobit. Rawinya thiqah ya, adil dan dobit. Tetapi bertentangan dengan rawi yang juga sama-sama adil dan dobit, sama-sama yang thiqah, tapi jumlahnya lebih banyak. Ya, jumlahnya lebih banyak atau bertentangan dengan satu tetapi lebih thiqah, lebih adil, lebih kuat. Ya. Nah, jadi saat ini cara saya dulu sudah pernah saya jelaskan itu nyeleneh. Ya, saat ini berarti dia nyeleneh. Hanya kebanyakan rawi riwayatnya seperti ini, tapi dia malah beda. Ya. Jadi dia berbeda dengan kebanyakan riwayat rawi yang tingkatannya sama-sama thiqah. Atau dia bertentangan dengan satu tetapi lebih thiqah, lebih kuat. Ya, jadi nyeleneh. Nah, ibaratnya dulu kalau saya berikan contoh ya, contoh padanan, contoh gambaran. Misalnya ketika garap ulangan kalian melihat garapan teman kalian yang 5 menjawab A, yang 1 jawab B misalnya. Nah padahal 6 orang ini katakanlah pintarnya hampir sama rata-rata ya kan? Yang 5 jawab A, yang 1 jawab B. Kira-kira nah kan kamu wah yang B ini nyeleneh dhewe kan. Nah, itu namanya syadz ya, karena kita akan cenderung memilih yang lebih banyak. Ya walaupun belum tentu ya. Kan sama-sama tidak tahu ya. Riwayat yang benar itu ya hakikatnya yang mana kan enggak tahu. Tapi ketika ada yang lebih banyak ya kan. Berarti kan nah, kira-kira itu yang benar kan gitu. Yang satu itu nyeleneh. Atau misalnya bertentangan dengan satu tetapi lebih kuat. Nah, misalnya ada 2 orang, yang satu ranking 1 juara di kelas, yang satu iki ranking 20 misalnya. Nah, sing ranking 1 jawabnya A, sing ranking 20 jawabnya B. Nah, kira-kira kamu milih yang mana? Nah, kamu yang jawab B kan kamu anggap nyeleneh. Itu namanya syadz. Nah, contohnya seperti ini di hadis ini ayyamut tasyriqi wa yaum arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriqi iduna ahlul islam ya akrim masyhur. Ini dalam riwayat ini ada tambahan yaum arafah. Yaum arafah yaumun nahri wa ayyamut tasyriq. Sementara di riwayat yang lain itu hanya ayyamut tasyriq, tidak ada yaum arafah. Nah, ini yang pengertiannya. Kalau ada yaum arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriq berarti hari arafah itu diharamkan berpuasa, ya kan di hadis yang pertama ini. Nah, ini bertentangan dengan riwayat yang lain. Ya, riwayat yang lain itu tidak menyebutkan yaum arafah, hanya yaum ayyamut tasyriq. Berarti yang diharamkan berpuasa hanya hari tasyriq. Hari arafah tidak kan gitu. Nah, ini makanya yang hadis ada yaum arafahnya ini berarti syadz dhaif ya. Makanya yaum arafah tidak diharamkan puasa, malah disunahkan berpuasa. Lanjutnya contoh yang kedua yang bawahnya contoh syadz pada sanad hadis.
Hadis Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Ausaja an Ibnu Abbas anna rajulan tufiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yata' warithan illa maulahu wa a'taqahu fa'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirasa. Nah, ini karena fokusnya yang dibahas itu sanad ya, saya jelaskan isinya hadis ini. Enggak usah tak artikan ya. Ada sanad lain yaitu keterangan dari Hamad an Amr bin Dinar an Ausaja tanpa menyebut Ibnu Abbas ya, tanpa menyebut Ibnu Abbas. Di riwayat ini kan disebutkan Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ausaja dari Ibnu Abbas kan. Tapi yang lain itu yang lebih banyak itu tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Jadi kan berbeda. Nah, perbedaan dari segi sanad. Kalau yang contoh di atas perbedaan dari segi matan. Yang satu ada yaum arafahnya, yang satu tidak. Nah, yang ini perbedaannya di sanadnya. Yang satu menyebutkan Ibnu Abbas, yang satu tidak. Nah, itu namanya syad. Terus hadis yang nomor 22, hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis oplosan, baik pada rawi atau sanadnya. Maklub ada dua macam. Nah, itu hadis yang sudah terkenal diriwayatkan seorang rawi diganti dengan rawi lain sehingga seakan-akan kedua rawi itu sama kedudukannya. Contoh, keterangan saking Amr bin Khalid al-Harani an Hamad ibnu Amr an-Nasubi an-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqitul musyrikina fit tariqi fala tabda'um bisalami wa tarrum ila adyaqiyah. Mestinya sanadnya adalah hadasana Abbas, hadasana Muhammad bin Yusuf an Sufyan an Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah. Lalu dikolab oleh Hamad dengan rawi anil A'mash, padahal yang terkenal adalah rawi riwayat an Suhail bin Abi Shalih. Jadi gini, saya terangkan dulu hadis yang nomor 22 itu hadis maklub. Hadis maklub itu maklub artinya dibalik ya, maklubun dibalik. Berarti artinya ada sesuatu yang dibolak-balik ya, kalau bahasanya di murad tadi kan oplos ya, jadi dibolak-balik, diacak-acak gitu. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama hadis yang terkenal diriwayatkan oleh satu rawi mengganti rawi, dijuali. Nah, ya mungkin rawi itu dianggap bermasalah atau bagaimana, diganti nama yang lain seakan-akan rawi ini yang itu gitu. Padahal bukan nama itu mestinya. Contohnya ini hadis yang saya sebutkan ini bisa lihat, kalian perhatikan ya, keterangan saking Amr bin Khalid al-Harani an Hamad bin Amr an-Nasibi anil A'mash an Abi Shalih. A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Mestinya ya, ini dari A'mash ini adalah dari Suhail bin Abi Shalih. Ya, dari A'mash itu dari Suhail bin Abi Shalih, orang langsung Abi Shalih, tapi Suhail bin Abi Shalih. Nah, jadi ada perubahan. Nah, Suhail bin Abi Shalih baru dari Abi. Ya, misalnya gitu. Ini perubahan ini disebut maklub yang pertama. Yang kedua maklum yang kedua, ada dua hadis atau lebih lalu saatnya dipindah satu dengan yang lain. Biasanya untuk imtihan atau mencoba tingkat hafalan seseorang. Ada sebuah kisah tentang Imam Bukhari ketika sampai di Baghdad. Ada 10 ulama hadis mengoplos sanad 100 hadis. Lalu dibaca di hadapan Imam Bukhari. Lalu para ulama itu bertanya, apakah sanad-sanad tersebut sudah benar? Lalu Imam Bukhari menjawab, saya tidak tahu. Lalu para ulama mengira bahwa Imam Bukhari masih kurang luas hafalannya. Setelah selesai 100 hadis, tiba-tiba Imam Bukhari membetulkan sanad 100 hadis tadi dengan cara membaca yang salah, lalu dibetulkan dari nomor 1 hingga ke 100. Ini membuktikan begitu kuatnya hafalan Imam Bukhari. Jadi hadis maklub yang kedua ini mengoplos atau mengacak sanad dengan matan. Jadi gini, setiap hadis itu terdiri dari dua bagian, ada sanad, ada matan. Ya. Hadis A itu berarti ada sanadnya, sanad hadis A, ada matan hadis A. Hadis B misalnya ada sanad B, ada matan B. Hadis C ada sanad C, ada matan C. Hadis D ada sanadnya hadis D, ada matanya hadis D. Nah, ini terus diacak.
Ya misalnya yang hadis A ini sanadnya dipasangkan dengan matanya hadis C, yang hadis B dipasangkan dengan mata hadis D, jadi baca bolak-balik gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Ini untuk menguji coba hafalan seorang. Ya, ketika dia memang benar-benar hafalannya kuat, otomatis dia bisa nggatokno, bisa membenarkan, oh iki gandengane sing iki, sanad iki gandengane matane iki. Padha karo alfiah, nadhoman ya. Nadhoman itu kan ada 2 satar awal, separuh bait ya kan. Nah, ini kalau kalian hafal betul kan misalnya nadhoman itu diwaca. Nah, misalnya qala Muhammadun Babu Maliki terus wa alin kulli kiramil bararah masabil muntakhabin khiyar. Nah, ini kan kalian bisa menggadokno. Nah, bait iki gandengane iki kan. Nama seperti itu. Nah, itulah namanya hadis maqlub yang kedua. Saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.